Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga hidayah, petunjuk dari Allah, rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan dari Allah selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bahagian umat beliau yang berada pada barisan terdepan untuk membela dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga senantiasa berdoa sekaligus bersolawat. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sini nggak ada bapak-bapaknya ya? Ada, saya sama kameramen. Bu, apa kabar Bu? Yang pertama dapat WhatsApp dari Ketua MTA Salam, Ibu Haji Ana Mas'ud, tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Saya bilang, Bu, kalau nggak ada ketua MT-nya saya nggak jadi datang deh. Wah, jangan Pak Ustadz, nanti ibu-ibunya repot ditungguin. Ya udah, datang deh. Yang kedua, beliau minta doa karena hari ini tidak bisa datang karena sedang proses ke poli bedah. Kita doakan beliau, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah hadirkan kembali bersama kita semua. Dan juga kita doakan untuk keluarga kita di rumah, suami, anak-anak kita, dan utama kita semua yang hadir di sini, Allah berikan senantiasa sehat walafiat lahir dan batin, dan semoga kelak menjadi apa Bu maunya Bu? Menjadi bidadari. Yakin mau jadi bidadari? Itu bahasan khusus lah, saya masih junior, nanti yang senior aja yang bahas ya Bu. Yang jelas kalau jadi bidadari itu syaratnya itu ketat. Salah satunya apa? Apa Bu? Ya? Istiqomah, ya. Takwa, betul. Apalagi? Nah, syarat utamanya kalau mau jadi bidadari itu mesti ridho. Ridho terhadap apapun yang terjadi, baik yang disukai maupun yakin yang gak disukai juga ridho. Ini bahasan khusus aja ya, nanti kita nggak habis. Jadi bahasan khususnya ridho terhadap yang disukai maupun yang tidak disukai. Repotnya kita itu adalah maunya itu ridho terhadap yang baik aja. Padahal hidup mengajarkan kita menerima dan mendapatkan sesuatu yang bukan hanya yang baik-baik aja. Coba deh tes awal-awal. Selama perjalanan hidup kita, kalau saya itu kan 41 tahun, 83, berarti 41 tahun. Sudah masuk-masuk
usia mendekati 60 ya. Kalau kata Rasulullah kan yang 60 tahun mesti apa? Mesti bersiap-siap untuk apa? Kembali pulang. Pulangnya kemana? Kalau pulang ke Allah itu pulangnya ke Allah harus melalui apa tuh? Perantaranya apa? Berarti udah siap mati. Kalau saya mau ibu-ibu aja dulu, saya antar aja belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu yang duluan ya. Baik. Ya alhamdulillah. Itu bahasannya bahasan khusus aja. Tadi saya masuk ruangan ini agak-agak kaget karena ternyata kostumnya adalah merah putih. Saya tadi bertanya-tanya siapa yang hari ini yang akan digerek ke tiang bendera. Ternyata merah putih semua. Nah, bahasan kita pada kali ini adalah momentum kemerdekaan sebagai sarana membentuk peradaban akhlak mulia, peradaban akhlak bangsa. Kita sekarang sudah merdeka berapa umurnya, Bu? Itu door prize yang pertama nanti keluar. Saya kasih bocorannya. Berapa tahun? 60? 69, 79? 79. Berapa? Oh, 79. Oke. 79 tahun negara kita merdeka. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Halo? 79 tahun kita merdeka, perubahan positif apa yang terjadi pada bangsa kita? Ya pasti ada. Kalau belum ada itu melihatnya hanya dari sisi negatif aja. Kalau melihatnya dari sisi negatif, maka yang positifnya tertutup. Contohnya apa yang terlihat coba? 69 tahun kita merdeka, apa perubahan positif yang ada? Oh iya, gedung-gedung semakin banyak. Serius, ini serius. Loh. Coba contoh sederhana. Majelis Ta'lim As-Salam umurnya sudah berapa? Sudah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun Majelis As-Salam terbentuk. Perubahan positif apa yang terjadi? Ya, nambah ilmu. Apalagi? Nambah teman, nambah saudara. Kalau melihatnya hanya dari orang per orang, bisa jadi nggak ada positifnya. Nih masjid sebesar ini, Bu, berubah kan? AC 4 berubah meskipun belum ada penambahan. WC wanita di bawah sudah berubah belum? Ya? Sudah apa belum? Doakan ya, doakan nih. Kita semua ingin membangun WC, toilet yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan nanti toilet yang dibangun itu bukan hanya untuk tempat wudhu, tempat buang hajat, tapi nanti bisa juga dipergunakan untuk MCK, mandi juga bisa. Sehingga nanti kalau kita buat kegiatan-kegiatan besar,
akses untuk aktivitas di WC itu bisa lebih optimal. Nah, kembali lagi, apa yang berubah? Gedung-gedungnya berubah, macetnya tambah macet. Ya, taman-taman bertambah banyak. Ya, tapi pertanyaannya gini, perubahan-perubahan yang bisa terlihat itu apakah berbanding lurus dengan perubahan yang fundamental dalam membangun sebuah bangsa? Perubahan apa tuh yang fundamental dalam membangun sebuah bangsa? Perubahan akhlak. Kalau bahasa negaranya yaitu perubahan karakter dari bangsa. Coba kita lihat secara jujur, gedung-gedungnya secara bertinggi, jembatannya semakin bagus, jalannya semakin besar, tapi pertanyaannya sebagai sebuah bangsa, apakah akhlak kita bertambah menjadi lebih mulia atau sebaliknya? Karakter kita sebagai sebuah bangsa bertambah lebih kokoh, lebih kuat atau sebaliknya? Indikasinya sederhana. Itu lihat aja tuh di medsos. Apa yang terjadi di medsos? Perpecahan antara anak bangsa dimulai dengan julid antara satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya julid, memfitnah. Simpel aja kan sekarang, Bu, Pak. Ambil dari media sosial yang videonya atau kata-katanya yang sesuai dengan selera kita, kemudian kita share aja tuh dengan notifikasi bahasa kita, itu jadi tuh. Di-share-nya kemana? Di grup. Terkadang kita lupa untuk memilah dan memilih. Ini kira-kira ketika informasi ini kita share akan menjadi kebaikan atau akan menjadi malah memecah belah antara kita satu dengan yang lain. Ini ketika kita share, apakah akan membuat kita semakin rukun sesama anggota majelis taklim atau malah sebaliknya? Ini kalau kita share membuat ukhuwah Islamiyah kita semakin baik atau semakin buruk? Itu hanya karena men-share sesuatu yang belum mampu kita pilih dan kita pilih. Walaupun mungkin tujuannya itu baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena di grup itu boleh jadi banyak orang-orang yang tidak satu pandangan, satu frekuensi, satu pemahaman dengan kita. Betul apa betul? Itu gara-gara satu share itu ada yang langsung left group. Atau bisa jadi juga karena memang berapa tahun tadi kemerdekaan kita sekarang? 79 tahun Indonesia merdeka. Kita menjadi bangsa yang merdeka tidak diikuti dengan kedewasaan kita sebagai seorang warga negara untuk melihat bahwasanya kita itu berbeda. Lihat aja sekarang, tuh kerudungnya beda-beda. Betul nggak? Tadi saya lihat lagi nih di share yang dikirim oleh pengurus MT. Wah, ini jangan-jangan gua salah kostum pakainya batik. Ternyata nggak ada, cuman ada kostumnya adalah nuansa
krem. Emang ada nuansa merah putih. Tapi di grup yang di-share di Asalam itu nuansanya adalah merah putih ya. Oh, saya mungkin nggak dapat tuh informasi itu. Jangan-jangan khusus ibu-ibu dan yang pengurus yang terdapat di majelis taklim. Kalau secara umum kalau nggak salah itu jilbab nuansa krem. Hah? Awalnya krem, kemudian direvisi menjadi merah putih. Dan yang nggak mungkin juga saya pakai jilbab warna merah ya, nanti jadinya nggak enak. Kita ini berbeda, Ibu. Beda nggak? Jadi salah satu 79 tahun menyikapi kemerdekaan kita sebagai momentum membentuk sebuah akhlak yang mulia itu bisa dimulai dari bagaimana kita melihat perbedaan di antara kita menjadi sesuatu yang sunatul. Masa kita bisa bilang yang datang ke sini yang nggak menggunakan kostum merah putih silahkan adanya di sebelah kanan, karena itu adalah bukan bagian dari pengurus dan anggota MT. Bisa nggak kita bilang gitu? Atau yang menggunakan jilbab kembang-kembang adanya di lantai 2. Yang menggunakan jilbab hitam ngapain lagi ke majelis taklim pakai jilbab hitam? Contoh, itu adanya di posisi belakang lantai bawah. Apa yang terjadi? Bubar. Nah, 79 tahun Indonesia merdeka merupakan sebuah anugerah yang mesti kita syukuri. Dan toh ketika merdeka ini semuanya dari berbagai macam warna ikut andil bagian kan untuk memerdekakan bangsa. Jadi yang pertama pesannya adalah ibu-ibu sekalian, 79 tahun kita merdeka, pesannya sudah sampai sejauh mana kita dewasa menyikapi bahwasannya kita itu berbeda. Jangankan berbeda antara agama satu dengan yang lainnya. Uang di majelis taklim ini aja beda, walaupun jilbabnya sama merah, walaupun kostumnya, bajunya sama putih, tapi pikirannya itu beda. Karenanya yang pertama, pahami bahwasanya perbedaan itu adalah bagian yang sunatullah di antara kita. Selama kita hidup, kita pasti berbeda. Karenanya tidak usah pusing dan repot dengan perbedaan. Tapi yang mesti kita fokuskan, adalah bagaimana menyikapi perbedaan dengan cara yang tepat dan benar. Ya, kalau kita tidak menyikapinya dengan cara yang tepat dan benar, maka potensi hilangnya, runtuhnya persatuan dan kesatuan, tidak usah berbicara dalam konteks bangsa dan negara, bisa jadi itu dimulai dari majelis taklim Asalam. Itu yang pertama pesannya ya. Jadi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, nggak usah sewot. Halo? Nggak usah sewot. Ada orang yang mengkritik kita, nggak usah baper. Ada orang yang punya pendapatnya boleh jadi lebih luas dari kita, nggak usah overthinking. Biasa-biasa aja, justru kita melihat bahwasanya
ide, pendapat, masukan yang diberikan itu karena mereka menjadi bagian dari kita. Kan ide dan masukan itu ibaratnya keripik. Apa? Keripik itu kalau hanya manis kan kurang enak. Justru keripik ada yang rasanya pedas, membuat keripik itu menjadi lebih enak. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita kaitkan masukan kepada momentum kemerdekaan dalam konteks membangun akhlak. Yang pertama pesan-pesan kenegaraannya gitu ya. Karena tadi judulnya adalah momentum kebangsaan. Ya, tidak usah pusing dengan perbedaan, tapi mulai saat ini fokuslah untuk menyikapi perbedaan dengan cara yang tepat. Lalu apa kaitannya momentum kemerdekaan dengan membentuk sebuah akhlak? Bu, kalau kita lihat melalui sirah nabawi, sejarah bagaimana Rasulullah itu berjuang membangun peradaban madani, ya, membangun peradaban madani. Kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah. Itu kan terbentuk sebuah peradaban. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa kurun waktu itu, dan ini nggak pernah terjadi ini dalam sejarah manapun kecuali sejarahnya umat Islam. Seorang tokoh bangsa ya, bangsa Quraisy pada waktu itu yang namanya Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah sebuah peradaban bangsa Quraisy pada waktu itu, di mana peradaban itu adalah sebuah peradaban yang nauzubillahi min zalik. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Quraisy itu identik dengan bangsa yang jahiliyah dalam bentuk apa, Bu? Jahiliyahnya apa? Nyembahnya berhala. Apalagi jahiliyahnya dalam bentuk perilaku, itu dalam bentuk keyakinannya. Dalam bentuk perilaku apa jahiliyahnya? Saking jahiliyahnya itu, pada waktu itu kaum laki-laki itu tidak mau otoritasnya itu diungguli oleh wanita. Makanya mereka itu sangat malu apabila keluarga-keluarga mereka itu dari rahim istri-istri mereka itu melahirkan anak-anak. Apalagi jahiliyahnya, minum-minuman keras, memperlakukan manusia sesuai dengan stratanya tuh. Kalau budak, ya mereka akan memperlakukan semau mereka. Dan berbagai macam perilaku-perilaku jahiliyah yang lainnya. Membunuh, nggak suka dibunuh. Pergaulan bebas. Seakan-akan manusia pada waktu itu tidak ada harganya. Semakin tinggi harta, semakin tinggi posisi jabatan, mampu berhak memperlakukan semena-mena terhadap orang-orang di bawahnya. Senggol dikit, bahasanya gitu ya, senggol dikit bacok, salah dikit perang. Itu yang kondisi kejahiliahan yang terjadi.
Sampai suatu saat diturunkanlah yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah perilaku jahiliyah itu menjadi perilaku yang penuh dengan akhlak-akhlak Islami. Dan dalam sejarah itu uniknya ternyata Rasulullah itu sebelum akhirnya menjadi orang, menjadi sosok yang dimusuhi oleh suku Quraisy, oleh pembesar-pembesar Quraisy, maka yang uniknya, menariknya, Rasulullah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat suku Quraisy pada waktu itu karena orang yang terpuji dan bisa dipercaya oleh semua golongan. Karenanya kalau sejarah itu muncul sosok yang dikenal dengan sebutan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Rasulullah menjadi sosok, menjadi seorang pribadi yang memiliki akhlak yang bisa dipercaya. Bahkan menariknya, Bu, pernah dengar dan baca beberapa tahun yang lalu ada seorang non-muslim mengeluarkan sebuah buku yang bernama Michael Hart tentang 100 tokoh berpengaruh yang membawa sebuah pengaruh luar biasa, memberikan sumbangsi terhadap peradaban di dunia yang sampai tercatat sampai dengan sekarang. 100 tokoh berpengaruh di dunia. Siapa nomor pertamanya? Ini non-muslim. Siapa namanya? Nama pertama tokoh itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1. Padahal yang menulis adalah mengakui bahwasanya Rasulullah adalah sebuah sosok yang sampai dengan saat ini dan insya Allah sampai dengan yaumil akhir menjadi sosok yang tidak tertandingi, yang telah memberikan sebuah kemaslahatan bagi peradaban dunia. Alhamdulillah, Nabi dan Rasulnya umat Islam. Kita turunkan ayatnya ya. Kita turunkan ayatnya. Coba dibuka surat Al-Qalam ayat 4. Berkaitan dengan akhlak. Al-Qalam ayat 4. Coba. Mengapa akhlak ini menjadi pondasi yang begitu teramat penting bagi sebuah peradaban bangsa dan negara? Sudah ketemu? Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Bukan 1-4. Sudah? Gimana tuh? Bunyinya gimana? Ada yang mau bacakan? Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini yang muji adalah Allah yang menciptakan kita. Muji pada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Coba dibuka lagi turunan ayatnya Al-Ahzab ayat 21. Berkaitan dengan akhlak. Ayat 21, surat 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Artinya, dan sungguh pada pribadi karakter Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat, umat Islam ingin melihat siapa contoh utama seorang manusia, nabi, seorang pribadi yang berkarakter mulia, nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, dan itu hanya terdapat sentralnya kepada satu tokoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Aisyah. Sahabat Qatadah itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," katanya, "coba jelaskan kepada kita bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian jawaban Aisyah apa? Akhlak Rasulullah itu adalah khuluqil Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, Bapak Ibu. Sehingga kita itu melihat dalam sejarah begitu banyak orang-orang penduduk di kota Mekah, orang-orang Quraisy yang tidak menyukai Islam, yang tidak menyukai Rasulullah, pada waktu itu tertarik untuk masuk ke dalam Islam karena akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Jadi betapa penting peranan akhlak buat sebuah bangsa. Kalau kita itu dinamakan akhlak itu sebuah karakter sebuah bangsa. Bangsa yang hebat, bangsa yang kokoh adalah bangsa-bangsa yang memiliki karakter. Muslim yang hebat, Muslim yang tangguh adalah Muslim yang memiliki pondasi akhlak yang baik. Karenanya Rasulullah dalam hadis kan pernah berkata, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Bu, kalau kita bedah kisah Nabi dan Rasul, kalau kisah Nabi banyak ya. Kalau Nabi dan Rasul ada berapa jumlahnya? 25. Itu Nabi dan Rasul diutus kepada umat-umat pada waktu itu. Tujuannya itu cuma satu. Apa? Bagaimana mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Buah dari tauhid, buah dari keimanan yang kuat kepada Allah akan terbentuk perwujudannya dalam bentuk
perilaku sehari-hari yang dinamakan dengan akhlak. Dulu ada nasyid gini nih, ada nasyid dulu gini. Akhlak adalah bunga diri, indah dilihat oleh mata. Oh, udah lupa, ingatnya itu aja. Yang lain nungguin kira-kira apa sih, udah lupa, itu lama banget tuh. Jadi akhlak itu adalah bunga diri. Bunga itu apa? Kira-kira kalau ada tumbuhan yang tidak berbunga rasanya gimana? Rasanya kurang indah ya. Bahkan bunga mawar yang berduri itu menjadi indah ketika karena dia berbunga. Dan gak pakai tapi ya. Jadi bilangnya bunga mawar itu indah tapi berduri. Artinya apa? Bunga mawar itu indah tapi berduri. Artinya bunga mawar itu jelek. Karena kata tapi itu menegasikan kalimat sebelumnya. Jadi dibilang ini, Bu, hari ini datang ke majelis taklim, pangling, glowing sekali. Tapi dulu Ibu cantik deh sekarang, tapi dulu. Nah itu nggak enak tuh. Artinya cantiknya itu dulu, sekarang hati-hati ya. Kalau dibilang sebuah kalimat jangan GR dulu. Bu Haja Rohimah senyumannya memikat. Tapi tahun lalu, sekarang kembali lagi. Sampai di mana tadi? Jadi akhlak itu adalah pondasinya seorang yang beriman. Iman kita siapa yang tahu? Kadar iman kita siapa yang tahu? Diri kita dan Allah yang tahu. Saya bisa tahu nggak kadar iman ibu-ibu sekarang? Nggak bisa. Ibu-ibu bisa melihat kadar iman saya? Nggak bisa. Tapi Allah dan kita sendiri bisa menerka-nerka, bisa mengukur sejauh mana tingkat dan kualitas keimanan kita. Tapi ada tapinya nih. Tapinya bukan ada kaitan yang tadi ya. Keimanan seseorang tidak bisa diketahui orang lain, tapi kita bisa kira-kira mengukur sampai sejauh mana keimanan seseorang itu berdasarkan perilakunya sehari-hari dalam bentuk akhlak. Jadi nggak usah kepo untuk nilai urusan iman orang, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya sirri, rahasia. Tapi buah dari iman itu terlihat dari perilaku sehari. Kalau perilakunya baik, maka kemungkinan besar kualitas imannya juga baik. Tapi kalau perilakunya buruk, kemungkinan besar kualitas keimanannya. Tapi ini juga jangan dijadikan untuk mengukur menjadi bahan gunjingan ya. Nggak usah. Ini buat pribadi aja. Dan bisa menjadi bahan ukuran. Jadi jangan melihat ke orang lain, lihatnya ke diri sendiri aja dulu. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Setuju? Lihatnya kepada diri. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Setuju, sepakat? Wah, kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju.
Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju? Setuju, sepakat, sepakat, setuju, 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 sepakat, sepakat, sepakat. Ini kebiasaan training, jadi di sini majelis taklim juga training. Jadi untuk melihat diri kita, orang lain imannya baik atau tidak, lihat aja dari perilakunya. Berarti kalau ada orang yang jarang untuk mengucapkan salam, kurang lebih seperti itulah kondisi keimanan. Ada orang yang jarang senyum ketika ketemu saudaranya, seperti itulah kondisi iman. Ada orang yang tidak santun, ya. Ada orang yang tidak santun, seperti itulah kualitas keimanan. Ada orang yang tiap hari sukanya julitin saudaranya, kurang lebih seperti itulah kualitas iman. Ada orang apa lagi? Dan macam-macam, seperti itulah kondisi iman. Karenanya seorang mukmin yang memiliki kualitas iman yang baik, maka dia akan sangat menjaga kualitas akhlaknya. Dia akan sangat berhati-hati untuk berperilaku, baik berucap, berkata-kata, dan bertingkah laku. Seorang mukmin muslim yang baik, yang memiliki kualitas iman baik, dia akan sangat menjaga mulutnya dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Faltakun khairon auliyas, berkata-kata yang baik, kalau tidak daripada ikut menjadi circle yang julid. Kalau anak sekarang itu ngomongnya circle. Bu kenal circle? Anak sekarang itu ngomongnya circle. Saya punya anak itu yang besar kelas 1 SMP, yang kedua kelas 4 SD. Kalau bicara sama kakak, saya tanya, kak, kamu di sekolah gengnya ada berapa? Apa tahu jawabannya? Saya diketawain. Ayah, sekarang itu nggak ada geng ya, adanya circle. Di bawah circle itu ada bestie. Jadi orang tua sekarang, nenek dan kakek juga mesti paham bahasa anak-anak dengan belajar agar lebih ngeklik. Kak, kamu punya bestie berapa banyak? Ayah tahu nggak? Kalau bestie itu nggak banyak-banyak. Bestie itu cuman Kak, kamu sekarang lagi dekat itu ya, yang namanya si dia. Dia itu bestie kamu ya? Ya, ayah udah deh, jangan banyak bicara deh. Ayah kan nggak tahu apa-apa. Ayah tahu nggak? Kalau bestie itu, menjadi bestie itu perlu ada syarat. Jadi bestie itu perlu ada syarat. Syaratnya apa? Mesti ada mengutarakan. Kamu mau nggak jadi bestie aku? Ini yang positif ya. Jadi bestie itu bukan berarti lawan jenis. Ya, jadi bestie itu adalah sahabat dekat. Dua orang. Kalau dia jawab, aku mau jadi bestie kamu, aku juga mau bestie kamu, udahlah dia jadi bestie. Dan bestie ini juga sebuah hubungan yang bisa naik turun. Bisa di satu titik bestie itu selesai karena masing-masing tidak sesuai dengan komitmen di awal.
Ya itu dunia anak-anak lah ya. Kita fokus ke sini. Sampai di mana tadi? Halo? Sampai di mana? Ya? Sampai akhlak. Ya. Akhlak ya. Intinya pokoknya sampai akhlak lah Mas Ustadz. Nah, Bu, karenanya akhlaknya Rasulullah ini menjadi akhlak yang mengikat, memikat siapapun yang pernah berjumpa dengan Rasulullah di masanya itu begitu sangat terpikat dengan akhlak Rasulullah. Yang cinta bertambah menjadi cinta, yang benci yang benci berubah menjadi cinta. Belum kenal Islamnya, tapi dengan akhlaknya bisa bahasanya menggrab itu mengajak, memikat, menarik orang untuk akhirnya masuk ke dalam Islam. Pertanyaannya sekarang adalah, dalam hidup 41 tahun kita hidup, seumuran ibu-ibu hidup, sampai sejauh mana akhlak kita mampu menjadi suri tauladan buat keluarga kita, buat suami kita, buat anak kita, cucu kita, dan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga nanti orang akan melihat Islam itu dilihat dari begitu indahnya akhlak-akhlak umat Islam. Pernah dengar kisah ada seorang Yahudi buta di zaman Rasulullah di kota Madinah itu? Ya, Quraisy buta itu di zaman Rasulullah. Saya dapat informasi tinggal di kota Madinah, mungkin ada yang juga mengatakan di kota Mekah. Yang tugasnya nanti ada sepenggal kisah yang boleh jadi belum kita dapat. Menarik nih. Jadi di emperan kota waktu itu di kota Madinah ada seorang tua buta, seorang Quraisy tua buta. Ada yang bilang juga orang Yahudi buta. Dia buta, miskin, gak punya apa-apa, tapi dia duduk di emperan pasar. Dan tugas utamanya yang dia lakukan sehari-hari adalah memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, Bapak Ibu dalam keadaan buta ini, miskin, yang hidupnya itu melalui belas kasih orang lain, miskin, buta, pakaiannya pun compang-camping. Hati-hati Bu, Pak, hati-hati. Jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu suka untuk menghasut satu sama lain. Kalau bahasa sekarang, Muhammad itu provokator. Itu tiap hari yang dilakukan gitu tuh. Jadi setiap orang lain lewat itu bisa dengar. Termasuk Rasulullah tuh. Nah, uniknya Rasulullah yang dengan budi pekertinya yang luhur, ternyata ketika mendengar cacian hinaan kepada dirinya, itu malah yang dilakukan adalah, karena ini adalah seorang pengemis, boleh jadi yang lewat yang setuju dengan kalimat-kalimat itu, yang orang-orang yang gak suka dengan Rasulullah belum tentu memberikan kebaikan kepada dia. Tapi Rasulullah yang dihina, yang dicaci, yang dijulitin, yang diomongin, ya, yang difitnah, apa yang dilakukan? Rasulullah datang menghampiri dia, tidak berbanyak kata-kata, kemudian membawa sebuah makanan dibuka,
bahasanya dibejek-bejek ya, kemudian disuapin. Dan ketika disuapin, tahu apa yang dikatakan orang ini? Makasih ya, disuapin, makasih ya. Ingat, kamu jangan deket-deket dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh, Muhammad itu tukang asut. Padahal yang nyuapin itu kira-kira kalau itu kita apain ya, Bu? Tapi jangan dulu kita gini, ya Mas Ustadz, itu kan Rasulullah, bukan kita. Ya justru Rasulullah itu hadir sebagai teladan kita. Kita ini umatnya Rasulullah, bukan? Walaupun kita mungkin tidak akan pernah mungkin menyerupai akhlaknya Rasulullah, minimal banget kita mengikuti jejak langkahnya apa yang dilakukan oleh Rasul. Tiap hari sampai suatu saat tidak ada lagi orang yang menyuapi pengemis Yahudi itu makan. Kemana ini orangnya? Kemana? Kok nggak ada lagi yang nyuapin saya? Itu yang nyuapin saya itu orangnya tulus. Cara menyuapinya juga manusiawi, lembut banget. Dia merasa kehilangan karena dia nggak tahu bahwasanya yang menyuapi dia itu Rasulullah, dan Rasulullah telah wafat. Akhirnya berganti kepemimpinan, estafetnya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar itu datang ke tempat putrinya. Siapa? Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Sayyidina Abu